Bu Yani izin share screen ya. Nah, sekarang adalah logika entailment. Logika entailment itu nanti belajar tentang deduksi. Logika entailment itu mencari kevalitan ya, apa suatu eh, beberapa premis nanti ya atau argumen, kemudian dia valid atau tidak dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi deduksi di sini nanti penarikan kesimpulan dari keadaan umum menjadi keadaan khusus. Kemudian nanti di dalam deduksi sebuah kesimpulan selalu bernilai benar jika alasan atau premisnya nanti benar. Nanti jadi dalam kejadian ini nanti Anda ada suatu premis-premis, ada kesimpulan, Anda disuruh membuktikannya menggunakan logika entailment atau nanti ke arah ke deduksi. Contohnya, jika ada premis P, maka di sini P atau Q merupakan konklusi. Kenapa? Karena kalau P ini benar, maka P maka Q ini akan benar ya. Jadi karena P kan pasti benar, karena premis tadi dikatakan bahwa nanti dalam logika entailment atau suatu deduksi itu suatu premis pasti benar. Ya, jadi kalau premisnya benar, kalau atau P ini benar, maka kalau pakai atau disjungsi ini tidak mempengaruhi Ki atau Ki bernilai apapun, dia akan bernilai benar. Itulah suatu kesimpulan. Jadi kalau P benar, maka P atau Ki ini kesimpulan. Nah, jadi atau P atau Ki ini adalah suatu konklusi. Ya, karena apa? Di saat P benar, kata hubung atau itu tidak akan tergantung pada Ki untuk bernilai benar. Jadi kalau ada premis P, maka P atau Q itu merupakan konklusi. Nah, kenapa kok tidak P dan Q? Nah, kenapa kalau P benar, maka kata hubung dan ini, ya kata hubung dan ini tidak akan bernilai benar kalau keduanya tidak benar. Jadi tetap berpengaruh pada Q atau Q ini mempunyai pengaruh ya dalam penilaian dan ya nilai kebenaran dan ini sangat berpengaruh. Tapi kalau atau tadi tidak P benar itu kalau kata hubung Q kata hubung atau ini Q tidak berpengaruh. Itulah yang dinamakan konklusi ya. Jadi di saat diberikan premis maka kesimpulan juga harus benar. Premis itu benar, kesimpulan juga benar atau tautologi. Sehingga bisa dikatakan seperti ini, karena jika P benar, maka P atau Q juga benar tanpa terpengaruh dengan Q. Jadi P atau Q ini merupakan suatu kesimpulan atau konklusi. Kemudian kalau ada jika premis P benar, maka P dan Q bisa bernilai benar juga bila juga bisa bernilai salah tergantung nilai Q, sehingga P dan Q bukan merupakan konklusi. Ini masih dalam P benar tadi ya, ini lanjutannya. Kemudian kalau ada premisnya P sama Q, ya, jadi ada premis 1P, premis 2Q, maka kesimpulannya adalah P dan Q. Kenapa? Karena kalau P benar, Q benar, kesimpulannya P dan Q. Karena P benar atau benar dan benar, nilainya adalah benar. Seperti itu. Jadi ingat-ingat kalau hanya P benar, konklusinya P atau Q. Kalau premisnya P sama Q, konklusinya adalah P dan Q. Logika entailment adalah implikasi logis yang benar dan relevan atau tersambung. Jadi logika entailment itu saling ada keterkaitan. Misalnya jika semua anjing adalah mamalia, maka Socrates adalah manusia. Adalah benar menurut logika klasik, tetapi tidak relevan atau tidak tersambung. Ya, relevansi logika itu merupakan suatu upaya untuk
mengharuskan implikasi tersambung dengan benar. Seperti yang Bu Yani katakan tadi ya, jadi, kemarin ya. Jadi kalau kalau Anda mau menarik kesimpulan, kalau ada suatu premis yang tidak tersambung, tidak dipakai tidak apa-apa dalam menarik suatu kesimpulan. Gitu ya. Jadi nanti ada ketersambungan antar premis 1, premis 2, premis 3 dan seterusnya. Nah, maka dari itu nanti kita gunakan kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu kita pakai silsilah keluarga. Nah, silsilah keluarga itu tersambung ya. Itu nanti rule of inference ya. Di rule of inference itu nanti dalam silsilah keluarga itu akan tersambung. Misalkan si A keponakan dari si C, kemudian si C menantu dari si D dan seperti itu. Jadi memang ini apa logika informatika kita arahnya kebanyakan ke silsilah keluarga ya. Silsilah keluarga itu bisa dibuktikan kalau misalkan A itu kakek daripada Z misalkan seperti itu. Itu nanti bisa kita buktikan dengan menggunakan logika informatika. Anda perhatikan di sini sebuah himpunan, ini delta ya, saya kira Anda sudah tahu semua, ini adalah delta. Secara logis mengandung suatu kesimpulan, konklusi, ini adalah P bacanya ya, var P itu variabel P, ini P besar ya kan. Ada kan P itu ada P yang untuk 22/7 atau 3,14, ini tuh juga bacanya P, ya, jadi banyak sekali ya. Delta itu juga ada lagi ya, delta itu bacanya ada yang seperti ini, ada yang seperti sigma itu ya, seperti tau kayak gitu ya. Jadi nanti Anda ini itu namanya pi ya, kalau dibaca itu pi. Jika dan hanya jika interpretasi yang memenuhi himpunan delta juga memenuhi kesimpulan pi. Anda perhatikan di sini ya contohnya tadi ya, jika premisnya P, konklusinya P atau Q. Nah, ditulis seperti ini ya, dituliskan jika ini ada premisnya P, maka kesimpulannya adalah P atau Q. Seperti itu bacanya. Jadi kalau ada premis P, maka kesimpulannya adalah P atau Q. Nah, kemudian kalau ada premis P, konklusi ini kan bukan konklusinya. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Jika ada premis P, maka kesimpulan atau bukan P dan Q bukan merupakan kesimpulannya. Kemudian kalau ada P, Q, konklusi P dan Q, tulisnya seperti ini. Berarti ini ada dua premis. Ini nanti dalam klausa nanti akan kita pakai kurung kurawal dan koma. Bedanya nanti kurung kurawalnya ada di sini ya, kok jadi satu ini P, Q, kemudian ada kurung kurawal jadi luar. Kemudian kalau di sini bacanya apa? Ada premis P dan premis Q, maka kesimpulannya adalah P dan Q. Kemudian kita pakai metode tabel kebenaran. Untuk mengetahui suatu himpunan premis menghasilkan kesimpulan yang logis, maka dapat menggunakan tabel kebenaran. Langkahnya yang pertama adalah tentukan atau coret interpretasi baris yang tidak memenuhi syarat. Tidak dicoret tidak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan menentukan itu tidak harus dicoret ya. Nanti dikasih tanda atau silang ya, dikasih silang atau tidak dicoret semuanya itu juga ya. Kemudian yang kedua, lakukan untuk setiap premis yang diketahui. Jadi nanti kalau ada 3 premis, berarti Anda melakukannya juga 3 kali. Premis yang pertama, premis yang kedua, dan premis yang ketiga. Kemudian yang ketiga, interpretasi baris yang tersisa. Nanti hasilnya, ya jadi yang tidak dicoret itu adalah hasilnya. Yang tersisa itu dia benar atau tidak. Kalau nanti benar, maka dia akan logis ya. Kesimpulannya adalah logis, kalau tidak berarti nanti tidak logis. Nah, contohnya seperti ini. Apakah premis P logika entailment P atau Q, atau dituliskan seperti ini tadi ya, seperti ini. Premisnya aja apa? P. Ya, apa premis P logika entailment dari P atau Q. Maksudnya adalah dia merupakan kesimpulan apakah jika ada premis P atau Q merupakan kesimpulannya. Nah, menulisannya seperti ini ya. P ke premisnya P, apakah P atau Q kesimpulan.
perhatikan kalau Anda misalkan agak kesulitan dengan mengawang atau mengira-ira, atau misalkan Anda terbiasa ditulis, Anda tulis nggak apa-apa ya nanti. Jadi di sini ini P, ini Q, ini P maka Q di sini nggak apa-apa. Ditulis saja nggak masalah ya, P maka Q ditulis, atau ini di atasnya P itu premis 1. Premis gitu, karena Q tidak ada premis 2 ya, premis gitu. Q-nya tetap ditulis, kemudian P atau Q konklusi ditulis seperti itu juga boleh. Nah, nanti Anda perhatikan karena ini hanya P sama Q, berarti kita butuh 4 baris ya. Nah, ini BBSS, BSBS. Kemudian premis ya satu karena hanya satu. Premis P, cari yang nilainya S atau yang salah. Interpretasi ya, coret interpretasi yang bernilai S. Jadi karena premisnya P itu kan BBSS. Yang salah apa? Ini SS. Nah, perhatikan SS. Berarti di sini nanti ini kita silang ya. SS berarti baris 3 sama baris 4 kita silang. Kemudian karena hanya ada satu premis ya, karena hanya satu premis, berarti kan sudah selesai. Anda silang tadi baris 3 sama 4, kan tersisa 2 nih, tersisa baris 1 dan 2. Itu Anda cek di kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini, makanya ditulis saja enggak apa-apa nanti ya, di sini P atau Q. Nanti kalau ini ya, latihan saya terangkan, saya bukakan Excel ya biar nanti paham. Di sini P atau Q ditulis saja. Jadi nanti di sini apa? BBBS ya. Karena yang disilang tadi baris 3 dan 4. Kalau di sini kan Anda agak bingung nanti ya. Yang bikin valid itu yang mana ya. Seperti ditulis saja di sini kesimpulannya nanti. Nah, jadi nanti baris 1 dan 2 itu dilihat P atau Q-nya. Nah, P atau Q-nya gimana? Oh, BBA berarti itu valid atau betul, pernyataan ini adalah benar. Nah, P atau Q bernilai B jika premis P bernilai benar dan premis Q jika ada bisa bernilai benar ataupun salah, tidak akan berpengaruh. Sehingga karena di sini P atau Q itu bernilai benar semua, maka bisa dijadikan suatu pernyataan bahwa jika ada premis P, maka kesimpulannya adalah P atau Q, atau P logic entailment daripada P atau Q. Ini kalau premisnya 1 ya. Nah, sekarang di sini premisnya masih 1, kita buktikan yang seperti yang tadi ya, P dan Q kok bukan merupakan suatu kesimpulan. Apabila ada premis P, ya, apakah premis P logic entailment dari P dan Q? Nah, di sini ada tulis P, Q, ya di sini ada P dan Q. Kalau P dan Q berarti apa? B, S, S, S. Kemudian sama dengan tadi, karena premisnya hanya 1, P. Nah, ini P ini, BBSS, coret yang SS. Nah, ini SS ini coret. Baris 3 sama baris 4 ini coret atau disilang ya. Nah, karena premisnya cuma 1, berarti selesai. 1 kali aja nyilangnya. Nah, ini tinggal 2, baris 1 dan 2. BB, BS. Di sini tadi kan ada P dan Q, kalau Anda tambahkan nih. Nah, nilainya apa tadi? P dan Q. BB nilainya B, BS nilainya S. Nah, berarti yang tidak dicoret itu ada nilai S-nya pada kesimpulannya. Sehingga dikatakan bahwa jika ada premis P, itu P dan Q itu bukan logic entailment-nya, atau premis P itu bukan logic entailment dari P dan Q, seperti itu. Karena ada baris 2 yang tidak memenuhi. Kemudian contoh yang keempat, ini kita pakai yang tadi ya, kalau premisnya 2, yaitu ada premis P dan ada premis Q. Sama nanti di sini Anda tuliskan P dan Q. Premis 1 adalah P, premis 1 P, sehingga Anda coret yang P-nya SS, berarti 3, 4. Jadi kalau bikin jadi 1 aja ya, yang dicoret. Kasih warna beda atau gimana, biar kelihatan. Ini yang premis 1 itu pakai hitam, premis 2 pakai biru, premis 3 pakai merah, seperti itu ya. Biar nanti Bu Yeni ngoreksinya juga gampang. Nah, ini yang pertama adalah ini baris 3 sama baris 4 kita silang. Itu premis P dulu, premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua,
Premis yang kedua, di sini adalah kita coret yang key-nya, premisnya kan key, premis yang kedua key. Daripada nanti Anda bikinnya banyak seperti ini nanti lama ya, nanti enggak selesai waktunya enggak cukup. Jadi nanti jadikan satu boleh. Key ini adalah baris yang premis yang kedua atau nanti silangnya gini ya. Jadi ini premis 1 silang-silang. Premis 2 di sampingnya, yang disilang adalah 1, 2 dan 4 ya. Q cari yang S, baris 2 dan baris 4. Kemudian baru digabung. Nah, nanti kalau gini kan kelamaan Anda bikin berapa tabel nanti. Nah, kita gabung. Nah, digabung tadi premis 1 3 4, premis 2 2 4. Kita gabung seluruhnya. Sisanya di mana? Sisanya baris 1. Baris 1 di sini tadi kesimpulan P dan Q, baris 1 apa B? Berarti betul. Jadi untuk premis P dan Q merupakan logical entailment dari P dan Q. Seperti ini penulisannya. Paham ya? Sekarang ada 3 premis, 2 premis juga. P maka Q maka R. Koma P. Ini premis 1, ini premis 2. Nah, kalau Anda seperti ini kan agak susah ya. Jadi misalkan untuk premis P maka Q maka R yang bernilai salah yang mana? Nah, Anda kan butuh membayangkan ya di sini. Tapi kalau Anda tulis semua, enak nanti. Oh, yang ini adalah atau tulis Q maka R dulu, nggak apa-apa. Kemudian ini, terus kemudian yang ini jangan lupa ditulis premis 1. Premis 2-nya P, premis 2. Kemudian kesimpulan Q maka R, kayak gitu. Nanti lebih gampang. Nah, jadi nanti P maka Q maka R itu kita cari yang salah, yang nilainya salah. Jadi Q maka R-nya B maka B, B maka S, S maka B, S maka S, B maka B, B maka S, S maka B, S maka S, B. Nah, kemudian Anda ingat lagi ya, ini maka tadi B maka B, B maka S, ini bernilai salah, berarti kita silang. B maka B, B maka B, S ya, kalau depannya S jika maka itu pasti betul semua. Nah, sehingga yang salah atau yang bernilai salah pada premis 1 adalah baris 2. Kemudian premis 2-nya adalah P. Premis 2 P. Kita silang yang nilainya S ini. Baris berapa ini? 5, 6, 7, 8. Nah, kalau sudah kita gabungkan. Nah, ini kan. Ini. Kemudian yang lain tadi di kesimpulan. Kesimpulannya apa? Q maka R. Q maka R. B maka B, betul. S maka B, B. S maka S, SO yang tidak disilang, ini nilainya benar semua di kesimpulan. Berarti di sini valid atau premis P maka Q maka R, koma P itu merupakan logic entailment daripada Q maka R. Seperti itu. Paham ya? Contoh 6. Ada 3 premis. Ada 3 premis. Premis 1-nya P maka Q. Premis 2 Q maka R. Premis 3 R, kemudian kesimpulannya nanti R. Ya, R ini ada di premis dan ada di kesimpulan. Nah, perhatikan. Pertama adalah P maka Q. P maka Q yang salah yang mana? P maka Q. P maka Q yang salah ini baris 3 dan baris 4. B maka salah itu adalah salah. Ini premis 1, P maka Q. Kemudian premis 2. Premis 2 Q maka R. Q maka R yang salah mana? BS. Nah, ini premis 2 itu baris 2 dan baris 6. Kemudian R adalah suatu premis 3. Kita silang yang nilainya S. 1, 2, 3, 4. Baris 2, baris 4, baris 6, baris 8. Kalau sudah kita gabung. Nah, ini gabung. Nah, setelah kita gabung, kemudian ada yang tidak tersilangkan atau tidak ada yang bersih ya, yaitu apa? Baris 1, baris 5, baris 7. Benar ya nilainya B? Oh, ini kan tadi kesimpulannya R ya, kesimpulannya R. Betul.
Kesimpulannya R betul, betul. Sehingga premis P maka Q maka R, dan R adalah logic entailment daripada R. Itu untuk contoh soal yang keenam. Nah, ini soal latihannya. Kita buktikan ya. Saya copy aja. Ini buka Excel ya. Nah, nih, ini buka Excel. Nah, di situ tadi, di sini Anda membuktikan P maka Q ada Q maka R, berarti ini adalah ada dua premis, kemudian kesimpulannya ada P maka R. Kalau Anda ingin mengerjakan ini, kerjakan seperti ini aja. P, Q, kemudian R, kemudian di sini premis 1 Anda tulis saja nggak apa-apa. Jadi P maka Q. P kita masukkan simbol P maka Q. Nah, kemudian yang kedua adalah Q maka R. Saya copy aja, tinggal Q maka R, kontrol. Q. Kemudian di sini P maka R. Nah, di sini ya, jadi ada P, Q, R, kemudian ada P maka Q, ada Q maka R, di sini P maka R. Di sini adalah B, 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 kemudian S, 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 S. Kemudian yang Q-nya adalah B, B, S, S. B, B, S, S. Kemudian yang R, di sini adalah B, S, B, S, B, S, B, S. Nah, P maka Q, P maka Q, B maka B adalah B, B maka B, B, B maka S, S, B maka S, S. Kemudian S ini B semua. Kemudian Q maka R, Q maka R, B maka B, B, B maka S, S, S maka B, B, S maka SB, B maka BB, B maka SS, S maka BB, S maka B, S maka SB. Betul ya? Nah, kemudian P maka R-nya kita tulis sekalian. B maka B, B, B maka S, S, B maka BB, B maka SS, kemudian di sini B semua. Betul ya? Nah, kita lihat premis 1. Premis 1 adalah, ini ditulis saja di sini, premis 1. Premis 1, ini premis 2 atau pakai P1, P2 gitu juga enggak apa-apa. Ini tulis saja P1. Ini P2. Ini konklusi ya. Nah, kemudian ini nanti yang ada coret ya. Jadi premis 1 dulu. Mana yang S? Yang S kita silang. Nih. Nah, ini premis 1. Yang kita silang adalah ini baris 3 dan 4. Premis 2. Premis 2 yang kita silang adalah
baris 2, kemudian di sini baris 6 ya. Nah, Anda perhatikan yang bersih berarti yang mana? Nih, ini nilainya apa? B. Kemudian ini nilainya apa? Kesimpulannya B. Ini kesimpulannya B. Nah, kesimpulannya adalah B, betul. Nah, sehingga yang tidak disilang ini benar semua, maka ini pernyataannya ada benar. Sehingga premis, jika ada premis P maka Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Atau P maka R itu logic entailment dari premis P maka Q dan Q maka R. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bu Yani. Ya. Kalau silang-silangnya itu dijadikan cuma satu kolom tapi beda warna boleh ya? Boleh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh. Ini kan Bu Yani cuma pengen membedakan kalau ini itu premis 1, kita nyilang premis 1, ini nyilang premis 2 gitu. Enggak apa-apa, yang nanti hasilnya yang kayak tadi boleh ya. Jadi misalkan nih kayak tadi nih. Di hasil akhir kayak gini ya. Ya ini kayak gini boleh. Ya seperti ini. Tadi kan untuk premis 1 misalkan warnanya biru, premis 2 warnanya merah, premis 3 warnanya hijau. Misalkan seperti ini boleh. Terus nanti hasil akhirnya ditulis, oh ini kesimpulannya ini sudah betul. Ah, berarti seperti ini boleh ya. Langsung seperti ini enggak apa-apa ya sebenarnya. Cuman yang tadi itu Excel itu untuk memperjelas saja. Kalau misalkan Anda sudah paham dan misalkan sudah terbiasa ya apa membayangkan, mengawang-awang kayak gitu, enggak masalah, boleh-boleh aja. Ya. Paham? Oke, Bu. Ada yang ditanyakan? Untuk saya belum ada, Bu. Udah paham. Ya, yang lain. Aku mau bertanya, Silakan. berarti jika semisal pembuktiannya itu ada yang salah, berarti kita hanya cukup menulis bukan konklusi saja. Yang tadi di sini tadi contohnya yang tadi ya ditulis seperti ini, seperti mana ya? Yang contoh 2 ya, contoh. Nah, kayak gini ditulis ini, tidak sama dengan pagar ini loh. Paham? Nabila, Nabila ya tidak yang tanya. Paham, Bu. Terima kasih. Gitu ya, paham ya? Ya? Jadi ditulis seperti ini kalau misalkan ada yang tidak valid atau dia ada nilai S-nya, itu seperti itu. Bu Yani, Uh, itu tanda tidak sama dengan atau tanda pagar ya, Bu? pagar. Oh, pagar, oke. Ada yang lain lagi? Bu Yani, Hmm. kita UTS sampai materi ini, Bu. Bukan, masih ada 2 lagi. Wah, masih ada lagi. Oke. Makanya apa? Hari ini Bu Yani gabung enggak apa-apa. Kalau misalkan saya lagi kebanyakan enggak. Nanti pertemuan 6 itu kan rule of inference. Nanti pertemuan 7 itu klausa. Dan setelah itu tuh sebenarnya Bu Yani mau ngasih responsi, tapi kan nggak mungkin responsinya pada pertemuan 7, sehingga Bu Yani buat ini aja apa namanya dikerjakan di rumah, saya kasih kuncinya gitu aja. Seperti kisi-kisi ya. Nanti ini ya karena apa kemarin itu ada ketentuan dari Kaprodi bahwa ujiannya sekarang di model paralel kayak zaman dulu ya. Jadi kemungkinan nanti soalnya semuanya sama ya. Kemungkinan, tapi belum tahu. Ada yang ditanyakan lagi? Nanti nih Anda buat latihan aja ya, tidak tugas ya.
Hati-hati kalau misalkan Bu Yani pernah bilang untuk variabel ini ada kalau PQR itu pasti P-nya di depan. Nah ini ada M ya, M sama PQ itu di depan mana? Depan M ya. M dulu baru PQ, berarti M dulu, M PQ. Kemudian kalau ini PQS itu tetap sama. Gitu ya. Jadi kalau ada ini lagi yang bukan ini ya biasanya kan tidak umum, ini M ini kan tidak umum ya. Kita pasti ngasih variabel yang umum ya. ABC, PQR, XYZ ya, biar Anda nanti gampang untuk mengurutkan. Jadi kalau misalkan ini M bukan PQ sama M ya, M dulu baru PQ. Itu jadi urutannya seperti itu. Seperti kita punya PQR itu urutan PQR. Kalau misalkan ABC kita juga pakainya ABC, A-nya paling depan. Jadi yang B-nya 4, S-nya nanti soal apa jawabannya akan berbeda ya kalau nggak diurutkan abjad ya. Ini buat latihan aja nanti di rumah. Ini sudah di rumah ya. Nanti ini buat latihan, siapa tahu ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Ada yang ditanyakan sampai sekarang? Nggak apa-apa, kita pertemuan satu aja, nanti banyak tanya boleh. Kalau pas nanti memang kalau pas klausa itu agak panjang ya, karena ini harus hati-hati. Nanti akan ini buat apa namanya, contohnya tetap tak kasih di Excel atau di ini Word ya nanti. Ya nanti kalau mengerjakan pakai seperti di papan tulis itu ya, kalau seperti tadi ya pakai Excel itu kan seperti di papan tulis, Anda saya kira lebih paham daripada Bu Yani nerangkan PPT yang saya tunjuk-tunjuk itu kadang-kadang kurang paham. Tapi kalau dengan ditulis itu biasanya lebih paham. Makanya berdoa aja semoga segera PTM. Sebenarnya secara PTM sama online, Anda senang lebih senang yang mana? Kalau saya online, Bu. Kalau kelasnya offline, ujiannya online, saya mau. Oh, pada senang online ya sekarang karena sudah PW ya? Iya, Bu, betul, Bu. Mulai nyaman, Bu. Oke, sekarang justru tapi TI sekarang ada PJJ ya, ada kelas PJJ, mungkin ada prodi baru ya, PJJ TI. Sekarang TI ada kelas PJJ, jadi misalkan orang-orang yang tidak sempat atau orang kerja kayak gitu atau di letaknya rumahnya yang jauh sekali itu sekarang ada kelas PJJ baru ya, prodi baru. Apa mau ngulang lagi terus ikut kelas PJJ. Jadi pada senang online ya. Nilainya ya jadi bagus-bagus. Nilainya A semua. Ini nilainya A semua ya? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Nek Aki memang alhamdulillah ya. Yang jelas hemat biaya untuk yang di luar Semarang, betul. Hemat biaya Anda nggak kemana-mana, paling cuma model wifi ya, model kuota saja. Ya sudah, kalau tidak ada yang tanya, saya akhiri kuliahnya. Mudah-mudahan nanti Anda nilainya juga bagus-bagus di logika informatika. Biasanya logika informatika nilainya bagus-bagus biasanya loh ya. Semoga aja Anda juga bagus. Nilainya A semua, amin. Malah dikasih A malah minta E, amin ya. Jadi berarti 80 nih, siapa nih? Oh, Naufal ya. Naufal ya tadi. Nek satunya tadi alhamdulillah betul nilainya A, alhamdulillah. Ini dikasih A malah amin. Minta E. Ya, berarti 80 ya. Baik, kalau sudah kuliahnya sampai di sini dulu. Bu Yani mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Semoga Anda selalu sehat bersama keluarga. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih.